yaitu Tadabbur Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 26 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada Bapak Sa'ad Murdi kami silahkan. Bu, kasih Bu Amy. Ya, kembali Pak Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di Zoom Al-Hasani. Sebagaimana biasa setiap ba'da subuh kita membahas ayat-ayat Quran, satu ayat demi satu ayat. Alhamdulillah pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 26 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Siti Rodiah dan telah diskusikan bersama Bapak Hadril. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lahum tarawha wa 'azabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Artinya lebih kurang, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala bantuan, bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir. Kemudian kita kembali kepada ayat summa anzalallahu sakinatahu. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya. Summa menunjukkan urutan dengan jedah setelah kegoncangan dan kekacauan dan rasa takut. Sakinatahu bukanlah sekedar tentang emosional, tetapi keteguhan iman, kejernihan berpikir, dan kestabilan hati. Itu yang kemudian kestabilan hati dalam saat kritis. Itu yang perlu diperhatikan, bahwa dengan demikian pertolongan Allah itu sering datang setelah manusia menyadari kelemahan, bukan sebelumnya. Ayat-ayat terkait dengan tema ini, surah Al-Fat ayat 4, Allah berfirman, "Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanam ma'ahum imanihim walillahi junurus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima." Dan dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan
ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Fat ayat 4. Kemudian dalam surah Al-Fat ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina is yubayi'unaka tahta sajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fatham qariba. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan balasan kemenangan yang dekat waktunya. Al-Fat ayat 18. Kemudian kalimah ala rusulihi wa alal mu'minin. Rasul atas rasul dan kepada rasul dan kepada orang beriman. Disebut rasul lebih dahulu karena beliau adalah pusat keteguhan umat. Jika pemimpinnya senang, tenang, kemudian umat pun ikut tenang. Ketenangan itu menular dari rasul ke kaum mukmin. Kualitas iman pemimpin sangat menentukan kualitas umat. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah menurunkan bala bantuan atau bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Tentara itu biasanya berupa malaikat, berupa rasa takut yang di dalam hati musuh dan kekacauan strategi lawan. Walaupun tentara yang tidak terlihat, tapi sangat menentukan hasil. Tidak semua kemenangan ditentukan dengan faktor yang kasat mata. Ayat yang terkait yaitu Is yastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikatil murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Al-Anfal ayat 9. Wa azabal ladzina kafaru, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir. Azab itu berupa kekalahan, kehinaan, hancurnya kesombongan. Ini merupakan konsekuensi, bukan kezaliman. Kesombongan kolektif suatu kaum biasanya menjadi sebab kehancuran sendiri. Wazalika jazaul kafirin, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Penutup ayat ini bersifat kaidah umum. Siapa yang melawan Allah dan Rasul-Nya dengan kesombongan, maka akan menuai akibatnya. Sejarah dalam Al-Quran bukan cerita masa lalu, tetapi pola yang berulang-ulang. Ayat terkait dalam surah Al-Anfal ayat 14, Allah berfirman, Zalikum fazukuhu wa anna lil kafirina azaban nar. Ingatlah ketika dunia ditimpakan atasmu, ya. Hukum dunia ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada azab neraka. Al-Anfal ayat 14. Dalam surah Muhammad ayat 10 Allah berfirman, apalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat seperti itu. Surah Muhammad ayat 10. Dalam surah Al-Isra ayat 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza aradna ayyuhlika qaryatan amarna
mutrafiha papasaku piha pahaqqan alaiha al-qawlu padamarnaha tadmiro. Dan jika kami hendak membinasakan suatu kaum, suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup di bawah negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau perkentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Demikian tadabbur surah At-Taubah ayat 28. Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman kita tentang ayat ini, apa yang dipesankan ayat ini, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita dan memperbaiki amal ibadah kita dan memperhatikan Al-Quran, mempelajari Al-Quran secara istiqomah, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk bagi kita. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Itulah harapan kita semua. Namun demikian, apa yang saya sampaikan mungkin terjadi kekeliruan, salah baca, salah urai, salah sumber, oleh itu minta dimaafkan atas semuanya itu. Kepada Allah kami minta ampun, karena itu kami ucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saad